Sahabat cahaya kisah Islami, pernahkah kalian mendengar tentang seorang nabi yang ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun? Nabi Uzair, seorang nabi yang penuh hikmah, diberi mukjizat luar biasa untuk membuktikan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Kisahnya mengajarkan kita tentang keimanan, keajaiban hidup, dan kebesaran Allah dalam membangkitkan makhluk yang telah tiada. Simak kisah menakjubkan ini hingga akhir. Dan mari kita bersama-sama mengambil pelajaran berharga dari perjalanan hidup Nabi Uzair. Selamat menyaksikan. Uzair adalah sosok yang disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah At-Taubah ayat 30. Dalam ayat tersebut, dinyatakan bahwa orang Yahudi menganggap Uzair sebagai putra Allah, sebuah keyakinan yang dipandang oleh Islam sebagai penyelewengan. Kendati demikian, Al-Quran tidak secara eksplisit menyebut Uzair sebagai seorang nabi. Namun, sebagian ulama Islam, berdasarkan tradisi Islam dan interpretasi mereka, menganggap Uzair sebagai nabi yang hidup di antara masa Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman, dan Nabi Zakaria, ayah dari Nabi Yahya. Sementara itu, terdapat pendapat dari beberapa sarjana Islam seperti Mutahar Al-Maqdisi, Juwani, Ibnu Hashim, dan Al-Samual yang memandang Uzair atau salah satu muridnya sebagai pembawa kitab yang telah mengalami pemalsuan. Hal ini menunjukkan adanya pandangan kritis dalam tradisi Islam terkait peran Uzair dan kitab yang diasosiasikan dengannya. Dalam perspektif Yahudi, kisah tentang Uzair, yang dikenal dalam tradisi mereka sebagai Ezra, dapat ditemukan dalam kitab Ezra. Kitab ini menceritakan kehidupannya dan perannya sebagai sosok penting bagi komunitas Yahudi, terutama dalam konteks sejarah pemulihan kehidupan spiritual dan sosial Bani Israel setelah pembuangan ke Babel. Namun, dalam tradisi Islam, terdapat perdebatan yang cukup signifikan mengenai identitas dan peran Uzair. Tidak ada sumber resmi dari kitab suci, baik dalam Al-Quran maupun hadis, yang secara eksplisit memberikan informasi rinci tentang sosok ini. Dengan demikian, kebanyakan informasi yang tersedia berasal dari interpretasi para ulama, analisis historis, atau kisah yang diturunkan secara turun-temurun. Hal ini membuat Uzair menjadi tokoh yang memiliki tempat ambigu dalam sejarah dan tradisi Islam. Dalam ayat yang sama, surah At-Taubah ayat 30, disebutkan pula bahwa orang-orang Nasrani berkeyakinan bahwa Al-Masih, yaitu Nabi Isa, adalah putra Allah. Kedua pandangan ini, baik dari Yahudi maupun Nasrani, dianggap sebagai penyimpangan oleh Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut mengecam ucapan mereka dan menyebutnya sebagai sesuatu yang meniru ucapan kaum kafir sebelumnya. Ayat ini diakhiri dengan pernyataan bahwa Allah melaknat mereka karena telah berpaling dari kebenaran. Penting untuk dicatat bahwa dalam Al-Quran, kata Yahudi seringkali disandingkan dengan Nasrani. Istilah Yahudi merujuk pada umat yang hidup setelah masa Nabi Musa hingga masa Nabi Isa, sedangkan Nasrani merujuk pada pengikut Nabi Isa hingga zaman Nabi Muhammad. Sementara itu, istilah Bani Israel digunakan untuk menggambarkan kaum keturunan Nabi Yakub yang mencakup periode sebelum hingga masa Nabi Isa. Kisah Nabi Uzair tercatat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 259, dan juga disebutkan dalam sebuah riwayat hadits yang dimuat dalam buku Umur dan Silsilah Para Nabi karya Jihad Muhammad Hajjah. Dalam berbagai tafsir dan penuturan, Nabi Uzair dianggap sebagai sosok yang memiliki perjalanan hidup unik dan penuh hikmah. Menurut Abi Hatim Ar-Razi, sebagaimana tertulis dalam tafsir Ibnu Hatim, Nabi Uzair adalah salah satu Nabi Allah, meskipun ia tidak termasuk dalam daftar 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Dalam riwayat yang disampaikan Najiyah bin Ka'ab al-Asadi dari Ali bin Abi Thalib, disebutkan bahwa Nabi Uzair pernah meninggalkan kota tempat tinggalnya dan melintasi sebuah negeri yang telah hancur. Kisah ini menegaskan posisinya sebagai salah satu nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak semua ulama sepakat tentang status kenabiannya. Dalam Mukhtar Tarikh Dimasik yang mengutip pendapat Ibnu Abbas,
terdapat ketidakpastian apakah Uzair benar-benar seorang nabi atau hanya seorang hamba Allah yang sangat saleh dan bijaksana. Meski demikian, kisah hidupnya tetap memberikan pelajaran berharga mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan dan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya. Kisah luar biasa Nabi Uzair dimulai ketika ia melakukan perjalanan melewati sebuah desa yang hancur lebur. Dalam perjalanan tersebut, ia menaiki seekor keledai dan menyaksikan kehancuran yang meliputi desa tersebut. Pemandangan yang ia lihat sangat memprihatinkan, dengan banyaknya bangkai manusia dan tulang belulang yang berserakan di tanah, serta reruntuhan rumah yang sudah menyatu dengan bumi. Pemandangan itu menimbulkan pertanyaan dalam hati Uzair tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang telah mati. Pertanyaan tersebut diabadikan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, "Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya, dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa Uzair. Dalam keadaan seperti tertidur, Nabi Uzair dibuat meninggal dunia selama 100 tahun. Ini adalah salah satu mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Setelah 100 tahun berlalu, Allah menghidupkan kembali Nabi Uzair. Saat bangun dari tidur panjangnya, Nabi Uzair tidak menyadari bahwa waktu yang telah berlalu begitu lama. Ketika Allah bertanya berapa lama ia merasa dirinya tidur, Nabi Uzair menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Namun, Allah menjelaskan bahwa ia telah meninggal selama 100 tahun. Peristiwa ini diceritakan dalam Al-Quran. Lalu Allah mematikannya, orang itu, selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, "Berapa lama engkau tinggal di sini?" Dia, orang itu, menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Tidak. Engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu, yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia." Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Mukjizat lain juga terjadi ketika keledai milik Nabi Uzair yang telah menjadi tulang belulang kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikut menggambarkan bagaimana Allah menyusun kembali tulang belulang keledai tersebut dan membalutnya dengan daging. "Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging." Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Setelah bangkit dari tidurnya yang panjang, Nabi Uzair kembali ke desanya. Namun, ia mendapati dunia telah berubah. Anak-anaknya yang dulu masih kecil kini sudah menjadi orang tua, sedangkan orang-orang di sekitarnya tidak mengenalinya lagi. Meski demikian, ia tetap berupaya menunjukkan kepada kaumnya bahwa ia adalah Nabi Uzair yang sama, yang pernah hidup di antara mereka sebelumnya. Seorang nenek tua yang mengenal Nabi Uzair dari masa lalunya menjadi saksi penting dalam kisah ini. Nenek tersebut menguji pengetahuan Nabi Uzair tentang Taurat, kitab suci yang dihafal oleh Nabi Uzair sebelum ia meninggal selama 100 tahun. Penguasaan Nabi Uzair terhadap isi Taurat membuktikan kepada nenek tersebut bahwa ia benar-benar Nabi Uzair, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kembali. Dalam tradisi Islam, Nabi Uzair dikenal sebagai penghafal kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Pengetahuannya tentang Taurat menjadi salah satu keistimewaannya, yang membedakannya dari orang-orang lainnya pada masanya. Kisah Nabi Uzair memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat manusia, terutama mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak.
Peristiwa tidurnya Nabi Uzair selama 100 tahun menunjukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sepenuhnya berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan bahwa kehidupan dan kematian adalah bagian dari kehendak-Nya, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Uzair menjadi tanda kebesaran Allah, sekaligus pengingat bagi umat manusia untuk senantiasa beriman kepadanya. Kehidupan Nabi Uzair yang penuh dengan hikmah juga mengajarkan bahwa ilmu dan keimanan adalah dua hal yang harus berjalan beriringan. Nabi Uzair, dengan penguasaannya terhadap kitab Taurat, menunjukkan bahwa ilmu agama harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kisah ini mengajarkan pentingnya kesabaran dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Uzair tidak hanya diberi kesempatan untuk melihat kekuasaan Allah secara langsung, tetapi juga mampu menghadapinya dengan keimanan yang kokoh. Ia menjadi teladan bagi umat manusia untuk senantiasa percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari rencana Allah yang maha bijaksana. Kisah Nabi Uzair merupakan salah satu cerita yang menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Meskipun status kenabiannya masih diperdebatkan di kalangan ulama, kisah hidupnya tetap menjadi inspirasi bagi umat Islam. Dari perjalanan hidupnya, umat manusia dapat mengambil hikmah tentang keimanan, kekuasaan Allah, dan pentingnya menjaga ilmu agama. Dengan merenungkan kisah Nabi Uzair, kita diingatkan untuk selalu bersyukur atas nikmat hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya dan diberikan keimanan yang kokoh sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi dan hamba-hambanya yang saleh. Sahabat cahaya kisah Islami, kisah Nabi Uzair adalah pengingat bagi kita semua akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Dari peristiwa menakjubkan yang dialami beliau, kita belajar bahwa kehidupan dan kematian ada di tangan-Nya, serta pentingnya keyakinan yang kokoh kepada Sang Pencipta. Semoga kisah ini memperkuat iman kita dan menginspirasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Cahaya Kisah Islami agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.